Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu kembali di pagi hari ini, belajar seperti biasa dengan materi menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus dapat diibaratkan seperti seorang yang akan membuat menara atau seorang yang akan pergi berperang. Orang tersebut harus memperhitungkan dan harus siap menghadapi segala risikonya. Demikian juga dengan seorang yang ingin mengikut Yesus, ia juga akan menghadapi banyak risiko dan konsekuensi. Tidak saja mengorbankan harta, waktu, tetapi juga mengorbankan seluruh hidupnya kepada Yesus. Orang yang ingin mengikut Yesus harus bersedia menanggung konsekuensinya. Yang pertama yaitu, atau A, menyangkal diri, yaitu melepaskan keinginan-keinginan duniawinya. Bisa kita baca dalam Matius 16 ayat 21 sampai 28. Bagaimana Yesus menderita dan artinya dia memikul salibnya di sini dan dia menyangkal dirinya. Artinya dalam menyangkal diri ini yaitu meninggalkan sifat-sifat keduniawian dan ataupun melepaskan keinginan-keinginan keduniawian. Jadi kita lihat bahwa Yesus artinya di sini kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 21 ini sampai 28 ini tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Artinya bahwa Yesus akan menjalani penderitaan itu. Dan bagaimana syarat-syarat mengikut Tuhan Yesus? Itu yang dikatakan menyangkal diri. Kita harus artinya menyangkal kehendak diri kita, keinginan-keinginan diri kita, dan kita harus artinya melepaskan hal-hal yang terikat dengan duniawi dalam kehidupan pribadi kita. Itu yang dimaksud dengan menyangkal diri. Karena dalam keinginan daging kita ini kebanyakan yang mengarah kepada dosa. Itulah yang dimaksud dengan untuk menyangkal diri. Jangan mengikuti kehendak daging. Bisa kita baca itu apa kehendak daging, apa saja kehendak daging dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kemudian B, memikul salib, yaitu rela menderita karena imannya kepada Yesus, memberitakan Injil, dan bersedia menghadapi penganiayaan karena kebenaran firman Tuhan. Memikul salib artinya beban penderitaan yang ada dalam hidup kita itu harus kita pikul. Harus kita pikul. Artinya beban masalah yang kita hadapi dalam hidup ini yang datang silih berganti itu harus kita terima, dan sebagai orang Kristen kita artinya menyerahkan segala beban hidup kita ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti akan melepaskan, memberikan kelegaan bagi kita, artinya bagi yang percaya kepada Dia. Karena banyak kita lihat dalam hidup ini ketika dia mengalami atau mendapat beban, masalah, baik itu masalah ekonomi, sakit, penyakit, dan segalanya, seringkali orang mengambil jalan pintas. Apa yang bisa artinya melepaskan beban itu dari dia ambil jalan pintas. Contohnya, kalau bapak-bapak
misalnya ada beban masalahnya, dia pergi minum tua, bahkan ada yang main judi. Nah, kemudian ada orang lagi melepaskan beban masalah itu, yang paling fatal yaitu pergi berdukun. Ya, untuk melepaskan beban itu. Jadi orang Kristen artinya dalam menghadapi beban masalah, beban masalah itu harus kita terima dan kita minta penyelesaian dari Tuhan. Serahkan semua beban kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyelesaikan beban masalah kita. Nah, jadi untuk itu, sebagai orang Kristen kita juga memberitakan Injil. Artinya, tidak semua orang bisa memberitakan Injil misalnya dengan berkhotbah, tapi lewat perkataan dan perlakuan kita itu sudah memberitakan Injil. Dan bersedia menghadapi penganiayaan karena kebenaran firman Tuhan. Katanya, kalau orang Kristen itu, sekalipun kita dihina, dicela, itu kita harus kuat dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan. C atau yang ketiga, yaitu mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Mengutamakan kerajaan sorga daripada, artinya pekerjaan kita, daripada segalanya. Makanya mengasihi Yesus lebih dari segalanya katanya, karena dalam hidup kita seringkali kita mengutamakan hal-hal keduniawian, bukan mengutamakan Yesus dalam hidup kita, bukan mengutamakan kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti Yesus mengalami penderitaan itu untuk kemuliaan Allah Bapa, itu yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 26. Kita juga artinya mengasihi Yesus seperti Allah Bapa mengasihi kita, kita juga mengasihi orang lain, itu sudah memuliakan nama Tuhan. Ya, kenapa kita harus mengasihi orang lain? Karena sudah Dia duluan mengasihi kita. Dan kenapa kita mengasihi Yesus? Karena sudah duluan Yesus mengasihi kita. Nah, jadi dengan itu kita sudah tahu apa dan bagaimana itu seharusnya kita dalam mengikuti Yesus. Dan di sini dikatakan bahwa kita harus bersedia menanggung konsekuensinya. Inilah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Dan kita dan kamu akan diberi tugas, ada dua. Yang pertama yaitu apa yang pernah kamu korbankan dalam mengikuti Yesus. Sebutkan, ya, bukan hanya satu jawabannya, tapi sebutkan. Yang kedua, seberapa berharganya Yesus bagi kamu. Ini jelaskan seberapa berharganya Yesus dalam hidup kita, dalam hidupmu. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.